Salam sejahtera, selamat hari Minggu, selamat memuji Tuhan, selamat beribadah. Dan bagi rekan-rekan saudara-saudara pelayan Tuhan, kami ucapkan selamat melayani, selamat berhubasma di damang dok dainam, didongani, dipargugui, dipasu-pasu debatama, hamusyal hubna, makubasi, huruyini debata, di diape, tomo sadarion. Sekarang kita buka pintu hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, namun kita awali dengan penyerahan diri. Ya Tuhan kami, kepadamu kami berserah ibadah kami dan segala yang kami lakukan sepanjang hari ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara, sekarang bukalah pintu hatimu. Firman Tuhan akan memasukimu. Namun kita awali dan kita dihantar sebuah pujian yang mengingatkan kita penyertaan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Dan serukanlah hari ini, oh Tuhan, tugu-tugu ma. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam nama Yesus Kristus, mari kita menyatu dengan firman Tuhan. Janita Minggu Sadarion Horbar Talmanakta Hagadipi pada minggu ke-13 masa Trinitatis setelah Trinitatis tanggal 25 Agustus 2024. Tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus pasal 6, diawali dari ayat 10 sampai 20. Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Saudara, kita ikuti bersama-sama, demikian dituliskan di sana. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara.
Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju cirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk itu kamu kepadaku, jika aku akan membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama hari ini. Saudara, sekali lagi kami ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan selamat memuji Tuhan. Saudara yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, kata orang bijak, selama kita hidup di dunia, kita tidak pernah bisa lepas dari tantangan. Dan pada saat itu juga kita tidak bisa mendiamkan diri, tetapi kita harus mau berjuang untuk menyelesaikan atau untuk mencari sesuatu hal yang mampu mengatasi masalah atau persoalan tersebut. Kita punya trik, punya cara, punya metode dikasih Tuhan, akal pikiran menyelesaikan sebuah pergumulan atau masalah. Bukan cara mendiamkan, bukan saja hanya untuk melihat, namun lebih dari itu, kita harus mampu mengambil satu sikap menyelesaikan pergumulan-pergumulan di dunia ini. Saudara, perjuangan kita sesungguhnya bukan hanya soal hidup, makan dan minum, atau soal keinginan daging. Tapi perjuangan kita saat ini adalah bagaimana kita untuk menyelesaikan, menghalau, atau kita bisa menghentikan kuasa si jahat di dunia ini yang seringkali menghampiri kita dan akan menghancurkan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Saudara, Paulus melihat keadaan jemaat-jemaat yang dilayaninya, khususnya jemaat Efesus, sudah harus segera dibenahi dan segera dituntun dan dibawa pada ketenangan jiwa. Mengapa? Karena jemaat Efesus sudah syarat dengan pergumulan, permasalahan-permasalahan betapa banyak timbul di sana. Keadaan Efesus bagaikan diporak-porandakan oleh kuasa duniawi, kuasa pemerintah, bahkan kuasa roh duniawi dan juga iblis. Telah terjadi sana perselisihan, bahkan banyak yang sudah menjauh dari Tuhan. Saudara, bagaimana kami mengatasi jemaat yang sudah dilanda krisis iman ini?
krisis sosial dan krisis keagamaan. Paulus sementara itu mengalami hal yang cukup menyedihkan karena ia juga sedang dipenjarakan di kota Rom hanya karena mempertahankan kuasa Injil dan kebenaran Kristus. Namun sekalipun ia di dalam ruang terisolasi atau terpenjara, ia tetap berupaya untuk menyelesaikan pergumulan di kota Efesus. Ia pun menuliskan suratnya supaya lewat suratnya itu jemaat Efesus tetap bertahan di dalam Kristus, dan para penguasa-penguasa, pemerintah, para raja, bahkan juga kuasa duniawi dan roh-roh jahat di sana, pengajar sesat, segera menghentikan aksinya. Ada apa yang terjadi di sana yang paling menyedihkan? Dikabarkan bahwa kota Efesus tersebut sebagai kota yang termasuk indah, kota yang banyak dikerumuni orang, dijumpai orang, belum lagi keadaannya cukup mempesona. Tapi sayangnya di sana ditemukan banyak patung berhala, banyak penguasa-penguasa yang mengandalkan pikirannya, kuasanya, dan bahkan berdiri di sana para patung, para dewa-dewi, dan para pengajar sesat yang ingin menjauhkan dari Tuhan. Ya, paling tidak juga lewat cerita lain kita mengetahui bahwa di kota Efesus ini sudah banyak ditemukan roh-roh jahat, ada roh materialisme. Mereka selalu mengandalkan hepeng, uang, dan mereka merdebata kepeng. Setiap hari semua orang di sana mencurahkan hati jiwanya untuk meraih materi atau uang, dan uang sampai lupa kepada Tuhan. Di sana juga ditemukan roh-roh konsumerisme, di mana terjadi keserakahan, bahkan di sana tidak peduli tentang peri kemanusiaan. Di sana benar-benar hilang kasih sayang, hilang keadilan. Di sana tidak ada yang bebas melakukan religi atau iman kepada Kristus. Ada lagi roh-roh liberalisme, di mana banyak orang yang sudah meresahkan, menyusahkan orang Kristen. Mereka memakai kebebasan tapi menghancurkan kehidupan orang-orang yang sudah dekat dengan Tuhannya, dengan agamanya. Belum lagi di sana ada roh egoisme, mementingkan diri sendiri, tak peduli orang lain. Yang penting aku makan, aku minum, aku gak peduli siapapun di sini. Belum lagi hedonisme. Mereka berusaha mencari kekayaan do hasonangan di roha, dan peduli di debata. Belum lagi muncul lagi ajaran-ajaran sesat yang lain yang menekankan kebenaran, keselamatan bukan saja di dalam Kristus, dalam Tuhan, tetapi kebaikan kita, keaktifan kita di dalam melakukan hukum Taurat. Jika kita menguasai melakukan hukum Taurat atau tidak ada Yahudi, kita bisa selamat, dan lain-lain lagi di sana. Saudara, problem ini menjadi masalah besar. Bagaimana kita bisa keluar dari desakan dan pengaruh-pengaruh ajaran di sana, sehingga
Rasul Paulus mengingatkan untuk menguatkan jemaat itu. Batu goka porsian nerawasi. Dipengok iba nama asa parsihoh nasida di bagasa Tuhani sampai dia katakan harus. Pertama sekali dikatakan ambilkan seluruh perlengkapan senjata Allah. Berdirilah teguh. Berikan pinggangkan kebenaran. Marhohosok kasih tonga mahamu. Seperti seorang tentara, dia harus ada ikat pinggangnya yang kuat untuk melawan musuhnya. Dan itu sebagai simbol kesiapan, hobas, hibas. Ala Kristen P05. Hobas, hibas di bahasa Tuhan. Jangan takut. Karena ada kebenaran kita, yaitu Kristus menjadi acuan. Kekuatan kita dari Kristus. Kemudian katakan bahwa kita harus berjirahkan keadilan, berbaju pertahanan hati goran, yaitu hati goran debata. Kebenaran Allah yang kita pakaikan di dalam tubuh kita sehingga kita pasti selamat. Lalu dia katakan lagi supaya kita, kaki kita berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil, yaitu lambang dari kesiapan, kerajinan kita di dalam memberitakan kuasa kerajaan Allah. Jangan pernah saudara menenggelamkan, memadamkan api semangat talenta yang Tuhan berikan bagimu. Pergilah, jangan hanya di rumah saja, beritakanlah. Lihatlah ada banyak jemaat yang sakit, yang menderita, yang merintih di segala tempat. Kunjungi, rajinlah, Tuhan bersertamu. Lalu dia katakan dalam segala keadaan pergunakan perisai iman, lobu-lobu haporsiaun. Di sana kita akan mampu mengalahkan kuasa si jahat. Kita pernah mendengarkan Sadrak, Mesak dan Abednego yang pernah mengalami pengalaman pahit, tapi dengan kuasa Tuhan mereka dibakar tidak apa-apa. Mereka keluar dari perapian dan tidak merasakan suatu apa-apa di sana, tidak terbakar. Karena mereka memegang lubu-lubu haporsiaun. Pakailah ketopong keselamatan. Dahulu kaluaun. Songon napinak kenis ada tentara. Itu bertanda keselamatan kita ada pada Tuhan. Jangan pernah takut dalam hidup ini. Lawanlah si seteru, si jahat. Lebih dari itu, berdoalah setiap waktu. Pakailah senjata yang dari Tuhan, di mana kita diingatkan firman Tuhanlah kekuatan kita ini. Hatan di bataru merguyok kita, mengulau-ulau sigano pari. Demi tangiang do dalana asa daruliho. Sama seperti lirik dari bukan de kita 279 ayat 2. Tumiko kaposamu Jehovah di Batam, di situ dapotomu sinakat niram. Ay dangarong gunana nak pekol soko tangyang godelannya asal daruliho. Saudaraku, mari sekarang berangkat. Pergilah, jangan takut. Selamatkanlah orang-orang yang butuh keselamatan. Kabarkanlah firman Tuhan yang kau dengar hari ini. Saudara selamat dalam Tuhan. Happy Sunday. God bless you. Now everlasting. Amen. Mulai hati Tuhan dihatam nang sar di kami. Iman na margugaw kami. Mangululon namin sila lumuy mamuci pasang apoko. Atok saat di humaham di bagasa Jesus. Amen. Sukses bagi selalu bersama Tuhan.